Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini saya akan menunjukkan kalau tanaman yang dipupuk dengan menggunakan pupuk organik tidak kalah subur dengan tanaman yang dipupuk dengan menggunakan pupuk kimia. Bisa kita lihat di sini di mini rice bed saya ada tanaman terong, cabai, dan bayam yang sangat subur-subur sekali. Coba kita mendekat, kita lihat daun tanaman terong sama tangan saya ini lebarnya jauh lebih lebar tanaman terongnya, sangat subur sekali. Kemudian bayam ini juga tingginya dia lebih tinggi daripada tinggi badan saya. Daunnya juga lebar sekali. Nah, ini perbandingannya. Kalau tanaman bayam ini liar ya, nggak saya tanam, jadi dari pupuknya itu nggak sengaja ada bibit bayam yang terbawa. Kemudian ini cabenya juga sangat subur sekali, buahnya juga banyak. Padahal minggu kemarin ini sudah dipanen, ini sudah banyak lagi yang merah. Buahnya juga besar-besar, hampir sama dengan ibu jari saya. Buahnya juga bagus. Nah, ini pupuk yang digunakan hanya pupuk organik, jadi tanaman ini organik. Saya nggak menggunakan bahan kimia sama sekali, nggak ada pupuk kimia, nggak ada pestisida kimia. Selanjutnya saya akan melakukan penambahan pupuk kompos sama pupuk kandang. Pupuknya ini kotoran kambing yang sudah lawas ya, atau sudah lama. Jangan menggunakan yang fresh ya, kalau yang fresh nanti panas dan akar tanaman bisa busuk. Kemudian ini tanah bekas yang sudah campur kompos bekas tanaman kangkung, ini mau saya pakai lagi buat top up. Kalau kita menggunakan pupuk organik, tanahnya akan tetap gembur dan sehat. Terus kalau kita menggunakan rice bed semacam ini, keuntungannya ini tanahnya kan nggak keinjak-injak, jadi dia nggak memadat. Kalau nggak padat itu akar mudah menembus tanah sehingga tanaman jadi sehat. Oke, kita akan melakukan pemupukan susulan. Ini tanahnya bekas tanaman lain, buat top up aja penambahan media tanam. Ini masih mengandung ini ya, banyak campuran kompos sama tanah ini ya. Sudah ada pupuk kandangnya juga sedikit-sedikit. Ini aja kita tumpangkan di sini. Nanti ketika kita siram, dia akan terbawa oleh air, meresap ke tanah dan akan diserap oleh tanaman. Ini juga ada seledri baru ditanam kemarin. Ini sebagian juga ada yang saya tanam di tanah itu pakai
pupuk organik juga semuanya. Nah, ini ada kepek atau ladybug. Ini bukan hama ya, dia malah menguntungkan, dia memakan telur-telurnya hama. Kadang ada kutu kecil-kecil, telurnya itu yang di bawah semut itu malah dimakan sama dia. Jadi jangan dibunuh kalau yang itu. Ini komposnya dicampur dengan tanah langsung juga gak apa-apa, atau cukup ditaburkan gini juga boleh, nggak ada aturan khusus ya. Nah, gini aja, nggak, berkebun organik itu nggak susah ya, berkebun konvensional lah seperti orang-orang dulu. Yang dimakan juga sehat, nggak ada bahan kimia, makanya orang dulu itu sehat-sehat, umurnya panjang, karena dia menanam sendiri apa yang mereka makan. Jadi mari kita tanam apa yang kita makan, dan kita makan apa yang kita tanam. Tapi ingat, menanamnya secara organik ya. Jangan menggunakan pestisida, jangan menggunakan pupuk kimia. Pupuknya yang alami dari kompos atau pupuk kandang. Kalau mau pakai pestisida juga boleh, pestisida yang alami dari empon-empon, dari daun mimba, daun pepaya, bawang putih, silahkan. Tapi saya nggak pakai sama sekali pupuknya, nggak pakai pestisida kimia, cuman pupuk organik aja. Untuk hama ya biar predator alami, sama tanaman refugia. Tanaman refugia itu tanaman yang memikat serangga, cirinya yang punya bunga mencolok. Nah, hama itu akan dialihkan ke situ. Tapi saya lebih fokus ke pemupukan organik daripada hamanya, karena kebetulan di tempat saya hamanya nggak banyak sih. Untuk pupuk komposnya, kalau pupuk kandang ini saya beli dari teman yang punya ternak kambing. Murah aja sih, satu karung 50 kilo itu hanya 10.000 sampai 15.000. Kalau pupuk kompos saya bikin sendiri. Kebetulan di sebelah rumah saya ini ada tanaman jati. Nah, itu daun-daunnya sering jatuh tertiup angin ke sebelah rumah saya. Yaitu saya punguti, saya taruh di kantong seperti ini. Kalau nggak hujan ya sesekali kita siram biar lembab. Kemudian kita campur juga dengan daun-daun yang masih hijau. Ini ada yang besar, sama isinya daun-daun kering, daun-daun basah, sampah dapur masuk sini semua. Kalau nggak ada hujan sesekali kita siram biar lembab. Lama kelamaan dia akan turun, karena terurai. Turun kita isi lagi. Ini ada, bisa kita intip di sini bawah. Nah, ini sudah jadi, sudah lunak ya. Tapi belum benar-benar hancur. Lama kelamaan dia akan hancur jadi tanah, jadi pupuk organik yang subur. Ini pupuk kandangnya udah mau habis nih, satu karung. Ini pupuk kandang kambing.
ada kolam ikan juga buat hiburan anak-anak. Baru kemarin bikin jelek-jelekan. Ini tanaman jahe pon-pon. Kemangi seger-seger sekali ya. Ini ada tanaman lengkuas seger sekali juga. Tanaman jeruk, ini buahnya banyak banget. Ini buat minuman, bisa buat masak juga bisa. Ini nggak kenal musim, dia berbuah terus ya. Ini kenikir yang nggak ada habisnya, ini tumbuh terus. Udah dikasih ke tetangga juga. Ini anggur udah berbuah juga, tapi belum banyak sih buahnya, perlu dipangkas kayaknya. Oke, mungkin sekian dulu sedikit tour garden dan hobi berkebun saya di sela waktu luang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kawan-kawan untuk mencintai aktivitas berkebun. Jadi mari kita tanam apa yang kita makan, dan mari makan apa yang kita tanam, dan menanamnya jangan lupa secara organik ya. Terima kasih, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.